Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita tetap belajar tentang materi lingkaran, yaitu tepatnya untuk pokok bahasan keliling lingkaran. Ya, dalam pembelajaran kali ini cara belajar kita tetap seperti biasa, yaitu ada 5 langkah yang akan kita lakukan untuk memahami materi ini, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Ayo mengamati. Perhatikan uraian pada gambar 1 berikut ini. Pengamatan 1 ya. Di sini menggambar lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Itu dia kan? Jari-jari dengan 7 cm. Jari-jari. Pada pertemuan sebelumnya Ananda sudah belajar tentang apa itu jari-jari, diameter, apotema, luas, keliling, ya kan? Nah, sini lingkarannya dengan jari-jari 7 cm. Ya, titik pusatnya berada di sini. Berarti jari-jari ini kemarin ya, namanya jari-jari, dan ini ke sini. Ya, 7 cm ya. Alat yang digunakan untuk menggambar lingkaran adalah jangka. Ya kan? Jangka itu adalah alat digunakan menggambar lingkaran atau busur. Alat ini juga dapat digunakan untuk mengukur jarak, terutama pada peta. Jangka digunakan dalam matematika, gambar teknis, navigasi, dan lain-lain. Itu ya kan? Ya. Oke. Benny menggambar lingkaran menggunakan jangka pada kertas karton dengan jari-jari 7 cm. Gambar tadi ya. Benny mengukur keliling lingkaran. Ya, cara mengukurnya bisa kita gunakan melilitkan tali ya. Jadi hasil pengukuran Benny di sini 44 cm. Jari-jari 7 cm ya. 44 cm. Benny membandingkan antara panjang keliling dengan panjang diameter. Kalau jari-jarinya tadi 7 cm, berarti diameternya adalah 14 cm. Diameternya 14 cm, kemudian kelilingnya di sini dari pengukuran menggunakan meteran 44 cm. 3, K adalah panjang keliling lingkaran, D adalah panjang diameter. Jadi kita simbolkan aja keliling, simbolnya K huruf besar, sedangkan diameter D huruf kecil. Jadi dibandingkan keliling dengan diameternya, K per D. Itu dia kan, K per D sama dengan kelilingnya tadi 44, sedangkan diameternya 14. Kita perkecil, sama-sama dibagi 2. 44 dibagi 2, 22. 14 dibagi 2, 7. Jadi perbandingan keliling dan diameter 22 per 7. Gitu dia ya. Lanjutnya, pengamatan kedua. Di sini lagi-lagi gambar lingkaran, tapi jari-jarinya berbeda. Jari-jarinya di sini adalah, iya betul, 5 cm. Berarti diameternya 10 cm. Gitu ya kan? Ya. Babel kuno menghitung luas lingkaran dengan mengambil 3 kali kuadrat jari-jarinya, yang memberikan nilai pi sama dengan 3. Satu Babel tablet itu ini tahun sebelum Masehi ya, menunjukkan nilai 3,125 untuk pi, yang merupakan pendekatan lebih dekat. Rin Papyrus ya, 1650 sebelum Masehi. Terdapat bukti bahwa orang Mesir menghitung luas lingkaran dengan permulaan memberikan nilai untuk perkiraan untuk pi 3,1605. Ini akan kita cari nanti nilai pi, karena untuk mencari luas dan keliling lingkaran kita akan menggunakan pi tadi. Pi ini akan kita cari. Ya, berapa sebenarnya nilai pi itu? Gitu dia. Oke, kita lanjutkan lagi.
Tadi lingkarannya berjari-jari 5 cm. Benny menggambar lingkaran lagi dengan jangka di kertas karton yang jari-jari 5 cm. Kan? Gambar yang tadi, Benny mengukur kelilingnya, ternyata didapat kelilingnya itu adalah 15,7 cm. Caranya gunakan meteran, itu dia kan, atau tali, begitu dia ya. Benny membandingkan antara keliling dengan diameter, sama seperti tadi. Keliling itu K, tindakan diameter D. K per D. K-nya adalah 15,7. Sedangkan diameternya tadi jelas 5 cm. Dibandingkan, dibagi. Rupanya di sini hasilnya adalah 3,14. Tadi yang tadi 22 per 7. 3,14. Hampir sama nilainya itu kalau dibuat dalam bentuk desimal ya. Itu perbandingan keliling dan diameter. Menalar. Ini kesimpulannya. Penjelasan pengamatan 1 pada halaman 99 adalah berikut. Hasil pengamatan 1 adalah perbandingan keliling dengan diameter itu 22 per 7. Hasil tersebut merupakan perbandingan antara panjang keliling dengan panjang diameter. Pengamatan kedua pada halaman 70-nya adalah sebagai berikut. Hasil pengamatan kedua adalah 3,14. Yaitu keliling dibagi diameter. Kelilingnya tadi 15,4, kemudian dibagi 5, 3,14. 3,14 itu nilainya hampir sama dengan 22 per 7. Ini pendekatan ini ya. Hasil tersebut juga merupakan perbandingan antara panjang keliling. Berdasarkan pengamatan 1 dan 2, maka nilai keliling dibagi per diameter disebut konstanta. Artinya tetap. Disimbolkan dengan ini, dibaca V ya, simbolnya seperti ini, dibaca P, ini dia, ini ada gini dia, gitu kan. Oke, cara menggambarkan P kan mungkin itu dia. Jadi nilai pendekatan untuk Pi adalah 22 per 7 atau 3,14. Jadi pengamatan tadi kita mau belajar tentang cara mendapatkan nilai Pi. Ini konstanta yang ada pada sebuah lingkaran. Hanya lingkaran yang punya ini seperti ini ya. Ada konstantanya atau dibaca Pi. Berdasarkan pengamatan 1 dan 2, maka dapat disimpulkan bahwa Pi itu adalah keliling dibagi diameter. Itu dia kan, keliling dibagi diameter. Itu nilai konstanta yang ada pada sebuah lingkaran, di mana konstanta itu bernilai 22 per 7 dan 3,14 gitu dia. Tahukah kalian teorema pertama yang berhubungan dengan lingkaran yang dikaitkan dengan Thales sekitar 6500 sebelum Masehi, buku 3 dari Euclid, Elements, berurusan dengan sifat lingkaran dan masalah inscribing dan inscribing polygon ya. Ini untuk matematika tingkat lanjutan ya. Belum dipelajari untuk kalian. Iya, ini dia. Materi pentingnya untuk mencari panjang keliling lingkaran. K sama ini rumus ya. Ini rumus. K sama dengan Pi dikali D. Pi itu tadi 22 per 7 atau 3,14 dan D diameternya. Atau K sama dengan Pi D. Ada di sini titik ya. Biasanya di sini titik nih. Tadi di sini ada tanda kalinya, di sini Pi D, nggak ada tanda kalinya, sama aja ya. Jadi keliling itu adalah konstanta dikali diameter. Konstantanya 22 per 7 dan 3,14. Ya kan? Pada materi sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa diameter besarnya sama dengan 2 kali jari-jari, ya kan? Diameter itu sama dengan 2R. Jadi, dengan demikian, jika K sama dengan Pi dikali D, maka K sama dengan Pi dikali 2R. D ini kita ganti dengan 2R ya.
D-nya kita ganti dengan 2R. Dia ini kita ganti dengan 2R karena 2R itu 2 kali jari-jari sama dengan diameter. Sehingga rumus hasil akhirnya dari rumus yang pertama tadi adalah K sama dengan Pi dikali 2R atau K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Pi konstanta 22/7 atau 3,14, sedangkan R jari-jari lingkarannya, sedangkan 2 ini adalah 2 kali jari-jari atau sama dengan diameter ya. Tugas proyeknya ini aja apa ya, pendekatan nilai pi, menentukan pendekatan nilai pi biar lebih jelas. Jika Anda kurang paham tentang nilai pi ya, bisa Anda lakukan proyek ini. Tapi kalau udah paham dengan yang tadi yang di atas, nggak usah dikerjakan lagi. Ini ya. Iya, beberapa buah kertas tebal, kardus karton, gunting, jangka, penggaris, meteran, benang, pulpen. Nah, ini dia. Buatlah 3 buah lingkaran dari kertas tebal atau kardus. Kalau gunakan jangka dengan jari-jari sebelah berikut. Jari-jari lingkaran A 5 cm, maka diameternya 5. Jari-jari 5 berarti diameternya 10. Kalau dia jari-jari B 8 cm, maka diameternya 8 kali 2 atau 8 tambah 8 16. Jari-jari lingkaran C-nya adalah 14 cm, maka diameternya adalah 14 kali 2 atau 14 tambah 14 sama dengan 28. Ukurlah keliling ketiga lingkaran. Caranya melingkarkan benang pada lingkaran tersebut, kemudian potong benang yang sudah melingkar pada masing-masing lingkaran. Ukurlah dengan penggaris, ya kan, seperti yang bilang tadi, keliling lingkaran A berapa. Kalau 5 cm tadi jelas tadi kan berapa ya. Bisa Anda lakukan jika belum paham dengan nilai konstanta pi pada pengamatan 1 dan 2. Tapi kalau udah paham, nggak usah dikerjakan lagi ya. Oke, di mana pi itu adalah perbandingan keliling dengan diameter. Itu aja apanya ya, inti dari proyek ini. Nah, ya, tugas proyek ini adalah pi itu sama dengan keliling dibagi diameter, gitu dia. Keliling B, keliling C, dan seterusnya. Ini kan P sama dengan K dikali bagi D. Nah, didapatkanlah nilainya. Nah, di mana tadi nilai P adalah 22/7 atau 3,14. Nah, kok bisa beda? Iya, sebenarnya nilainya sama. Cuman jika ada nanti permasalahan yang berkaitan dengan lingkaran, jari-jarinya berbeda, kamu bisa menggunakan di antara keduanya, mana yang lebih dekat, yang mana yang mudah pendekatannya, begitu dia. Misalnya contohnya seperti ini. Ada sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 14 cm. Berapakah keliling lingkaran? Untuk mencari keliling lingkaran, kita menggunakan rumus ini. 2 dikali Pi dikali R. Jari-jarinya berapa? 14. Pi-nya berapa kita gunakan? Pi itu ada 2. 22/7 atau 3,14, ya kan? Besar kali 4-nya ya. 3,14. Ada 2 macam tadi kan? 3,14. Mana yang lebih mudah perkaliannya? Kita gunakan 20/7 atau yang 3,14. Yang lebih mudah pembagian atau perkaliannya di sini adalah 20/7 karena 14 bisa dibandingkan 7. Kalau kita gunakan nanti yang pakai desimal itu akan apa dia? Menghasilkan nilai bilangan desimal. Kalau di sini nanti langsung bilangan bulat, gitu dia kan. Keliling sama dengan 2Pi dikali R. Berarti keliling sama dengan 2 dikali konstantanya yang kita gunakan. Kita pakai tadi 20/7 kali 14.
7 dengan 14 dapatnya 2. 14 bagi 7 kan 2. Kalikanlah 2 kali 2 kali 2 22. 2 kali 22 dikali 2 yaitu hasilnya 88 ya. Jadi kita tidak menggunakan penggaris lagi. Keliling lingkaran, ingat keliling lingkaran adalah 2pi dikali R. Nah. Contoh 23. Dayu ingin menghias keliling tutup tempat makanan seperti gambar berikut. Dayu menghiasnya dengan pita berwarna biru. Dayu akan perlu menentukan panjang diameter tutup terlebih dahulu. Nah, cara mengukur garis pada tutup makanan Dayu, itu dia kan, diameternya. Dayu mendapatkan panjang garisnya adalah 15 cm, berarti diameternya itu 15 cm. Berapa cm panjang pita yang dibutuhkan Dayu yang tepat? Itu dia kan, dia menghias tutupnya, kelilingnya ini, mau keliling ini tutupnya mau dihias dengan pita. Cara mengukur keliling lingkaran ada cara melingkarkan tali atau menggelindingkan, boleh ya. Tapi dengan menggunakan rumus juga bisa, ya. Iya. Terus rumus keliling diameternya tadi ada 15. Rumus keliling K sama dengan Pi dikali diameter. Diameter ini adalah 2 jari-jari. Ini adalah rumus pertama ya, keliling. Kemudian masukkan nilai Pi 3,14. Kenapa kita gunakan 3,14? Karena dia lebih mudah perkaliannya ke 15 ya. Ya, kalau kita gunakan 20/27 nanti menghasilkan bilangan desimal ya. Susah pada pembagiannya. Langsung saja kemari kalikan aja. Dengan demikian kelilingnya adalah 3,14 dikali 15 atau 47,1. Jadi panjang pita yang dibutuhkan Dayu adalah 47,1 cm. Itu dia kan. Rumus yang gunakan ini. Ini rumus pertama di materi tadi ya kan. Ya. Nah, contoh 24. Keliling sebuah lingkaran diketahui. Tadi kita mencari keliling. Ini kelilingnya diketahui. Keliling sebuah lingkaran diketahui 314 cm. Hitunglah diameter. Nah, gunakan di sini pi 3,14. Di sini berikan pi-nya. Mengapa? Jelaskan. Nah, kita mencari diameter. Keliling itu sama dengan pi dikali D. Itu dia kan. Berarti D sama dengan D sama dengan K dibagi pi. Itu dia. Kita pindahkan pi-nya. Di sini kan perkalian. Kalau pindah ruas jadi pembagian. Udah pernah Bapak jelaskan kan sebagai kelas 5? Ya. Itu kan. Kita di sini mencari diameter, sedangkan rumus untuk mencari diameter itu ada di rumus mencari keliling. Mencari keliling lingkaran itu adalah pi dikali D. Berarti diameter atau D sama dengan K dibagi pi. Itu dia. Jadi nge D kelilingnya 314, pi-nya kita tentukan di sini 314, bagikan hasilnya 100. Jadi panjang diameter lingkaran ada 100 cm. Karena kelilingnya besarnya 3,14. Nilai pi dapat juga digunakan bilang 20/7 atau 3,14 atau keliling bukan merupakan kelipatan dari 7. Ya. Jika kelilingnya kelipatan dari 7 gunakan yang ini. Ya, selain dari kelipatan 7 gunakan 3,14. Ini saya mencoba. Hitunglah keliling lingkaran berikut. Diameternya 28. Berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya berarti 28 dibagi 2. Berarti jari-jarinya adalah 14. Gitu dia kan. Ada 2 rumusnya kan.
Ini jari-jarinya ditentukan 17. Ini diameternya 35. Nah, ya. Gunakan rumus K sama dengan Pi dikali D, gitu ya kan? Atau K sama dengan 2Pi dikali R. Ya, mana saja yang lebih mudah. Ya, jika kelipatan 7, jari-jarinya gunakan 22/7. Jika dia bukan kelipatan 7, gunakan 3,14. Kamu bisa gunakan dua persamaan. Ya, jika dimensi diketahui langsung aja gunakan ini. Jika jari-jari gunakan ini, ya. Oke. Nomor 2. Sama juga, hitung jari-jari. Ini mencari jari-jari, keliling diketahui, ya. Gunakan rumusnya. Keliling sama dengan 2 Pi R. Tidak kan? Berarti R, kita mencari jari-jari, sama dengan K dibagi 2 Pi-nya. Itu dia ya. Ya, ini rumusnya. Di sini kita mencari jari-jari. Jika keliling lingkaran dengan jari-jari adalah 2Pi kali R, berarti R sama dengan K dibagi 2 Pi. Sini kan perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Itu dia. Nah, ini lagi, tentukan kelilingnya. Di sini jari-jarinya diketahui. Udah tahu kan rumusnya tadi, sebuah mainan. Diameternya diketahui, tentukan kelilingnya, ya. Minta bantuan orang tua atau saudara, ya. Nah, ini lagi soal yang lain, ya. Oke. Tentu soal nomor 5, hitunglah keliling bangunnya, berarti ini kemari, kan? Ini adalah persegi panjang, lebarnya 2 cm, panjangnya ini. Nah, ini adalah setengah lingkaran, tapi diameternya di sini, berarti kamu mencari ini setengah dari lingkaran itu. Berapa ini kelilingnya setengah dari ini, ya kan? Nah, kelilingnya itu tambahkanlah semua, panjangnya ini, kemudian ditambahkannya ini, kemudian setengah lingkaran ini, baru ditambahkan ini. Itulah hasilnya, ya. Sama, cari dulu, ya. Ini diameter, ini sentimeter jari-jarinya, tambah lagi 7 cm lagi. Ini seperempat lingkaran, diameter jari-jarinya 10 cm, seperempat, ya. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.